Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project Kecerdasan Buatan Iris Artificial Neural Network. Di sini kami beranggotakan antara lain adalah ada Zilan Abdurrashid Rusmawan, ada Nurman Cesaro Saragi, lalu Chandra Arianto Putra, dan Maulana Zaki Al-Ghazali, serta saya sendiri Renaldo Arabudi Trisna. Oke, next. Oke, di sini kami akan menjelaskan pertama-tama deskripsi project. Project final kami ini adalah mengenai tentang artificial neural network dengan dataset untuk membedakan atau mengenali terkait bunga iris. Kita memberikan training dari dataset tersebut untuk mengajari machine learning untuk membedakan antara iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, apa sih ANN itu? Artificial Neural Network itu jaringan syaraf Tier 1 yang merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia. Oke, bisa di next. Oke, nah ini klasifikasi dari iris bunga iris. Ada iris versicolor, ada iris setosa, dan iris virginica. Nah, kita di sini bisa membedakannya dengan sepal, yaitu sepal yang ada di gambar paling kiri itu ada sepal itu yang bentuknya agak lebar, lalu dan petalnya yang bentuknya yang lebih kecil. Nah, itu kita akan membedakan dari dataset tersebut. Oke, bisa di next. Nah, ini merupakan visualisasi dari dataset kami. Oke, mungkin bisa di next saja, langsung ke terakhir dataset. Nah, dataset ini tuh akan kita lakukan training untuk menghasilkan machine learning yang bisa mendeteksi dari bunga iris itu sendiri. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa di next. Lalu selanjutnya adalah metode dan algoritma. Artificial Neural Network merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Jadi neural network bekerja layaknya syaraf pada manusia, di mana sebuah neuron terdiri dari dendrit dan akson yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengirim sinyal. Dan untuk proyek ini konsepnya bekerja serupa, di mana banyak neuron terhubung ke setiap lapisan dengan bobot dan bias yang sesuai. Artificial Neural Network sendiri merupakan algoritma yang cocok menyelesaikan permasalahan iris ini, karena terdapat 4 variabel input numerik yang memiliki skala sama dalam sebuah iris dalam sentimeter. Setiap contoh menggambarkan sifat-sifat pengukuran bunga yang diamati, dan variabel keluarannya adalah spesies iris tertentu. Dalam hal ini, permasalahan iris merupakan multi-class classification. Nah, artinya ada lebih dari 2 kelas yang akan diprediksi, bahkan dalam hal ini ada 3 spesies bunga. Selanjutnya untuk hasil proyek akan dijelaskan oleh saya. Ya, untuk hasil proyek dari percobaan kali ini ya berupa visualisasi dataset. Yang pertama itu adalah visualisasi scatter plot dengan sumbu X sepal length dan sumbu Y sepal width. Berikut merupakan gambarnya. Kemudian untuk figur 2 berupa joint plot dengan sumbu X dan sama dengan sepal length dan sumbu Y sepal width. Berikut merupakan gambar dari joint plot. Yang ketiga ini berupa facet grid dengan menggunakan warna palet Hassel. Kami di sini menggunakan 3 palet warna. Next. Kemudian ini merupakan facet grid dengan warna palet HSL. Yang kelima merupakan facet grid dengan warna palet set 2. Ini ada kesalahan.
Next, yang keenam merupakan bentuk dari visualisasi menggunakan violin plot. Yang ketujuh ini menggunakan metode Andrews Curves untuk menentukan kurva dari data yang divisualisasikan. Yang ke-8 dan ke-9 ini kami menggunakan visualisasi data Pyreplot. Yang pertama dengan Diak-Kind menggunakan non, yang kedua dengan menggunakan Diak-Kind KDE. Next. Figur 9 merupakan Pyreplot dengan Diak-Kind KDE. Selanjutnya setelah akhirnya divisualisasikan, di sini dalam membuat machine learning kita diharuskan untuk melakukan plotting terhadap dataset untuk mencari linearitasnya. Jadi dari setiap plot yang telah divisualisasikan kita mendapatkan peta length dan peta width sebagai data yang paling linear untuk membedakan dan memudahkan machine learning-nya nanti. Dan di sini kita membagi variabel, di mana variabel itu menjadi dataset untuk di-train dan juga dilakukan oleh machine learning, serta dataset yang dites agar nantinya bisa dibandingkan hasil keluarannya. Setelah proses dari pembagian data tersebut selesai, kami menemukan dari 150 data yang di-train, hasil machine learning telah berhasil mengklasifikasikan masing-masing spesies dengan baik tanpa adanya kesalahan atau misplaced data, di mana akurasi yang kami dapatkan adalah 1.0, yang berarti tidak ada kesalahan dan seluruh prosesnya dari machine learning ini berhasil. Dan hal ini nanti dibuktikan dengan berhasilnya proses pencocokan data dari perbandingan variabel di y-test, di mana y-test itu adalah variabel spesiesnya yang berupa one dimensional array, dan juga x-test sebagai hasil prosesnya lalu dicocokkan. Kemudian kesimpulan dan saran bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah saran dan kesimpulan. Dengan mengimplementasikan jaringan syarat tiruan ini dengan dataset yang ada, itu mampu untuk mengenali terkait dengan bunga iris. Membuat training dengan dataset yang ada itu untuk mengajari machine learning untuk membedakan antara iris setosa, versicolor, dan beginikan. Untuk saran yang untuk kali ini, itu yang pertama, itu peningkatan kemampuan jaringan syaraf tiruan ini untuk melakukan komputasi dapat mempercepat proses learning, serta memungkinkan penelitian untuk pada banyak parameter yang ada. Selanjutnya ada untuk melakukan perhitungan klasifikasi atau pencocokan dengan metode yang lain. Dan yang terakhir, dengan mencoba sistem ini menggunakan dataset yang lain. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini adalah codingan dari kelompok kami yang mengklasifikasikan spesies bunga iris menggunakan artificial neural network. Yang pertama, seperti deskripsinya, di sini kita menggunakan beberapa library, mulai dari Keras, Pandas, Seaborn, Matplotlib, PyPlot, dan juga NumPy. Semua ini dilakukan untuk melakukan proses ke depannya. Lalu kita pertama menampilkan datasetnya terlebih dahulu, di mana kita bisa melihat bahwa di sini totalnya adalah 150 dengan masing-masing spesies berjumlah 50 dataset. Selanjutnya di sini ada iris head dan juga iris tail. Nah, fungsi head itu digunakan untuk memperlihatkan dari dataset 5 pertama dan juga dataset 5 terakhir dari yang kita punya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan Matplotlib tadi yang udah didefinisikan, udah diimport untuk menentukan visualisasi dari masing-masing variabelnya. Bisa dilihat ini adalah beberapa variabel yang kita temukan, dan kita di sini kurang lebih harus mencari data yang paling linear agar memudahkan machine learning untuk
membedakan masing-masing spesiesnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan beberapa library dari scikit-learn dan juga Keras untuk menggunakan algoritma artificial neural network. Dan di sini kita membagi variabel menjadi xtrain untuk di-train pada algoritma machine learning-nya, dan juga ada xtest yang nantinya digunakan untuk memvalidasi atau mencoba hasil yang sudah dipelajari oleh algoritma artificial neural network ini. Begitu juga dengan y-train dan y-test. Nah, hasil di sini adalah summary atau hasil yang kita bisa lihat bahwa total parameternya adalah 21,5, di mana semuanya bisa di-train, dilihatkan dari keterangan di bawah, di mana ada total parameter dan juga trainable parameter, dan tidak ada satupun non-trainable parameter, yang berarti semua bisa di-train dan valid. Selanjutnya, setelah model sudah bisa ditentukan, kita melakukan evaluasi, di mana kita melakukan model fit untuk di-train dan diperlihatkan apakah hasilnya baik atau tidak. Dan setelah di-fit, selanjutnya hasil evaluasinya, di mana perbandingannya adalah untuk x-test dan y-test, itu menunjukkan akurasi 1.0, di mana yang artinya adalah seluruh variabel yang dicocokkan, yang kami tes untuk machine learning, berhasil diklasifikasikan dengan baik dan sama seperti yang seharusnya, sehingga data-datanya valid dan seluruh hasilnya bisa memprediksi dengan baik, dengan sangat amat baik untuk masing-masing spesies bunga iris tersebut. Mungkin ini ya kodenya sampai di sini dan ditunjukkan dari evaluasi terakhirnya. Oke, sekian presentasi artificial neural network terkait bunga iris dari kami. Semoga bermanfaat, dan apabila kami ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.